Indonesia memiliki berbagai macam pesona dan keindahan. Pesona dan keindahan tersebut muncul dari berbagai sisi. Salah satunya adalah kawasan gua, yang menyimpan berbagai pesona dan keindahan tiada tara. Gua adalah lorong-lorong bawah tanah yang terbentuk dari suatu retakan, diakibatkan oleh pelarutan batuan gamping. Lorong gua memiliki nilai estetika dan karakteristiknya tersendiri sebagai suatu kawasan alam. Ekspedisi Liang Nyalindung merupakan ekspedisi yang dilaksanakan oleh anggota muda Rimpala Angkatan 25, yang dimana merupakan bentuk pengimplementasian dari materi-materi yang didapatkan selama pendidikan dan latihan. Ekspedisi ini dinamakan Ekspedisi Liang Nyalindung. Liang dalam bahasa Sunda berartikan sebuah lubang, sedangkan Nyalindung adalah lokasi tim melaksanakan ekspedisi. Setelah perjalanan panjang mempersiapkan ekspedisi ini, selama kurang lebih 6 bulan, tibalah saatnya ekspedisi anggota muda Rimpala Angkatan 25 dilaksanakan. Tepatnya 22 Juni hingga 6 Juli 2022. Dengan komposisi tim 5 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Keberangkatan diawali dengan pelepasan bersama anggota biasa Rimpala. Setelah itu, kami pun berangkat dari bivak menggunakan alat transportasi 3 motor dan 1 mobil. Demi kejayaan Rimpala, hidup Rimpala! Kegiatan ekspedisi ini dilaksanakan di kawasan Kars Bumi Ayu yang membentang di selatan kota Sukabumi. Kawasan ini berjarak 26 km dari kota Matia Sukabumi. Tepatnya di Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Fokus dalam ekspedisi kami ialah pemetaan gua serta identifikasi biota di dalam gua di kawasan Kars Bumi Ayu, Kabupaten Sukabumi. Kawasan Kars Bumi Ayu termasuk ke dalam wilayah hutan produksi milik Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat dan Banten pada Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Sukabumi. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan ke lokasi, tidak lupa kami melakukan sowan sekaligus izin ke kantor KPH Sukabumi. Bumi Ayu ini kan pengelolaannya itu dari tahun 1990 pada saat awal menjadi sebagai rintisan wisata Gua Bumi Ayu. Dan tahun 2014 sepanjang 14 tahun baru ditetapkan sebagai penetapan sebagai wisata alam Gua Bumi Ayu. Penelusuran gua itu kita ada minat khusus yang bekerja sama dengan warga sekitar Kompepar dan BAT. Setelah selesai dari KPA Sukabumi, kami melanjutkan perjalanan dengan ditemani rintikan air hujan. Tak terasa kami sampai di lokasi ekspedisi pada pukul 6 sore. Kami langsung menurunkan barang dan merapihkan rumah sederhana yang nantinya akan menjadi base camp kami selama 2 minggu. Kegiatan kami diawali dengan eksplor gua, di mana tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mengetahui medan dan kondisi di dalam gua sebelum pengambilan data dilakukan, baik data peta maupun data biota di dalam gua. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kawasan Kars Bumi Ayu merupakan kawasan kars dengan sistem cave terbaik se-Asia Tenggara. Hal ini didukung dan divalidasi langsung oleh Kang Ferry Saputra, selaku penggiat caving, founder Bumi Ayu Adventure, Training, dan instruktur HICAPSI. Ekspedisi Prancis lah yang pertama itu yang memberanikan diri untuk eksplorasi. Bang connectingan itu dari ekspedisi yang dilakukan sama HICAPSI lah. Seperti izinnya kan dari HICAPSI ya, didampingi sama LIPI. Nah, ungkapan cave system terbaik se-Asia Tenggara itu sebenarnya hasil diskusi almarhum Dr. Po hari ini ya. Almarhum itu bersama tim Prancis dan timnya British, TCRA timnya British. Jadi 2 ekspedisi itu Prancis dan British yang sering Indonesia seperti itu mendiskusikan. Karena pengalaman mereka membandingkan sama gua-gua lain. Gua-gua lain. Salah satu pembanding di Asia adalah si cave systemnya Sarawak. Tapi di beberapa tulisan di era sebelum 90, Bumi Ayu dengan predikat itu terus ada.
Terus ada. Tapi piagam atau penyataan yang dari UIS-nya itu yang harus dicari. Biota gua merupakan makhluk hidup yang ada di dalam gua. Biota gua akan mengalami adaptasi pada lingkungan gua, disertai dengan perubahan morfologinya. Keragaman biota gua perlu diidentifikasi dan membuat koleksi spesimen, bertujuan untuk memudahkan pengenalan karakteristik dan jenis biota gua. Identifikasi biota gua merupakan kegiatan pencarian dan penetapan identitas pada biota yang ditemukan. Pembuatan koleksi spesimen bertujuan untuk memudahkan melihat karakteristik dan jenis biota. Pada ekspedisi ini, tim mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan bergerak atau berjalan. Metode ini dilakukan dengan menelusuri gua dengan mencari biota di lantai, dinding, dan atap gua. Saat biota ditemukan, dicatat dan didokumentasikan. Jika memungkinkan, biota dapat diidentifikasi langsung di tempat. Namun jika tidak, biota diambil dan dijadikan spesimen, terkecuali biota yang endemik dan langka. Tim pun tidak lupa untuk mengambil data klimatis berupa intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan pada 3 zona di dalam Gua Landak dan Gua Cipucung, yaitu zona peralihan, zona gelap, dan zona gelap abadi. Metode yang digunakan dalam pemetaan gua adalah forward method. Pemetaan gua dilakukan dengan mengumpulkan data berupa azimut dengan menggunakan kompas, ketinggian serta jarak vertikal gua dengan menggunakan klinometer, dan jarak horizontal gua menggunakan laser distance meter. Pemetaan dilakukan dalam grade 5C, menggunakan klinometer, kompas, dan jalon. Jalon digunakan untuk pengukuran yang lebih stabil. Jalon disesuaikan dengan keadaan ruang dan posisi shooter. Terdapat 3 posisi yang digunakan dalam menggunakan jalon, yaitu posisi berdiri tegak, jongkok, dan merayap. Pemetaan dimulai pada titik 0, yaitu mulut gua, diteruskan secara beriringan menuju ujung dalam gua atau top to bottom. Setiap entrance ditandai dengan GPS. Pemetaan gua dilakukan dengan 5 orang, shooter sebagai pembidik, stasioner sebagai orang yang membawa jalon sebagai objek yang akan dibidik, worksheet menuliskan data pemetaan, deskriptor menggambarkan ornamen gua, dan leader sebagai orang yang membuka jalan dan menentukan poin pada setiap stasiun. Gua merupakan ruang alami bawah tanah yang memiliki keadaan gelap serta lembab. Oleh karena itu, pendokumentasian di dalam gua harus disertai dengan kemampuan yang khusus serta latihan. Objek dalam fotografi gua diantaranya meliputi bentuk ornamen gua, biota gua, serta monumen di dalam gua. Mengabadikan keindahan gua merupakan kegiatan fotografi yang menarik dan memiliki tantangan tersendiri. Seorang fotografer dituntut menguasai kemampuan khusus. Selain skill fotografi, fisik dan psikis perlu mumpuni. Kamera yang digunakan harus dijaga dengan baik agar mengurangi kerusakan. Tidak lupa, setelah usai kegiatan turun lapang, kami selalu langsung membackup data di Basecamp, baik data pemetaan maupun data biota gua. Untuk biota gua, ada beberapa yang dispesimenkan, terkecuali biota yang langka dan keberadaannya hampir punah. Ih, basah, tisu dong. 0,3. Kita harus bohong-bohongan. Ini layarnya gimana cara geser ke sana? Apa yang geser? Digeser ke sana. Aku yang salah. Kalah semeti.
Desa Kertahangsana berlokasi dekat dengan kawasan hutan dan kawasan perhutani. Hal ini menjadikan warga setempat banyak berkegiatan dan bergantung pada hutan. Sebagian besar warga desa Kertahangsana bekerja sebagai petani dan peternak, namun ada juga yang menjadi penyadap. Warga desa Kertahangsana menggantungkan kebutuhan pangannya dari hasil panen, seperti contohnya padi. Hasil panen diutamakan untuk keperluan pangan terlebih dahulu. Selebihnya baru dijual untuk meningkatkan perekonomian. Desa Kertahangsana yang berdekatan dengan kawasan perhutani atau KPH Sukabumi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi penyadap pinus dan gula aren, serta pekerjaan lain di bidang kehutanan, seperti menjadi pemotong kayu sengon. Selain menjadi penyadap, sebagian warga desa Kertahangsana juga memiliki perkebunan. Warga sekitar diperbolehkan menanam di kawasan perhutani selama tanaman tersebut tidak mengganggu tanaman pokok pertani. Banyak warga yang memilih kapulaga untuk ditanam, karena selain perawatan yang mudah, manfaat dari segi ekonomi pun tinggi. Kami berharap dengan kegiatan ini para anggota Rimpala semakin meningkat kompetensi juga wawasannya, sekaligus mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di ruang kuliah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga interaksi antara Rimpala dengan masyarakat sekitarnya lebih intensif lagi, dan di sini diperoleh pengalaman hidup yang sangat berharga. Maka saya sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan ke depannya kegiatan ekspedisi ini akan merambah daerah lain di Indonesia yang lebih menantang dan lebih menarik serta bernilai pengetahuan yang lebih tinggi. Besar harapan kami mungkin dengan rekan-rekan ini melakukan ekspedisi ini, mungkin masukan-masukannya, terus pemetaannya seperti apa untuk perbaikan kami, untuk perbaikan di wisata ini, sehingga tingkat keamanan, keselamatan, dan informasi mengenai gua itu cukup lengkap gitu. Tapi yang mudah-mudahan dengan adanya ekspedisi di mahasiswa IPB, jadi mungkin kedepannya lebih lebih banyak manfaatnya untuk warga. Mudah-mudahan ekspedisi nanti dia sing hasil lah gitunya. Dengan tujuan anak explore atau peneliti gitu, penelitian anak gitu. Ya apa namanya mungkin tadi narik ditujukan karena apa pemetaan dia atau biota di dalam gua, data real teh kita juga dikasih gitulah.